Demi tetap bisa bersaing di babak round 3 dan tentunya bisa amankan tiket final ke Piala Dunia 2026, membuat PSSI harus mengambil langkah yang cukup beresiko tinggi sekaligus membuat timnas makin kuat lagi. Dimana seperti yang sudah kita ketahui semua, Ko Patrick baru saja menunjukkan Patrick Kluivert sebagai pengganti Sinteyong. Tak hanya itu saja, 3 pemain baru grade A juga sudah dipersiapkan ke pertandingan bulan Maret mendatang. Melihat situasi yang ada membuat Malaysia yang sampai sejauh ini kesulitan mencari pemain keturunan yang menurutnya sangat oke. Tentunya semakin penasaran, karena manuver PSSI ini dinilai cukup arogan dan saksa. Di sisi lain, dengan kedatangan Patrick Kluivert serta Erik Pastoor dan Diri Lanza tentunya akan membuat timnas Indonesia makin bertambah kuat lagi. Di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gol ketiga pelatih itu punya kelebihan masing-masing dan jika diperhatikan, walah, pasti ngeri pol. Maka dari itu, dua legenda Belanda ini cukup yakin bahwa Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia 2026 mendatang. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Publik tanah air memang sepatutnya bangga punya ketua PSSI seperti Erick Thohir. Ya, gak perlu banyak babi bu untuk mewujudkan satu persatu misi yang direncanakan. Karena Erick Thohir pada akhirnya benar-benar menunjukkan upayanya untuk meningkatkan level sepak bola nasional. Dimulai dari meningkatkan kualitas timnas Indonesia, sampai melakukan pembenahan secara berskala di kompetisi domestik ataupun pembinaan. Lalu, Pak Erick juga ingin menanamkan sebuah legasi yang nantinya bisa dilanjutkan oleh ketua PSSI selanjutnya di masa depan. Intinya, sebagai ketua, beliau ingin melakukan yang terbaik bagi kemajuan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Dan harus diakui juga, kalau sejauh ini Pak Erick benar-benar telah memikat hati semua pecinta sepak bola Indonesia, terutama untuk bisa semangat lagi mendukung timnas yang sebelum ini. Walah, ngeri deh pokoknya. Bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna. Kita legenda. Bahkan terbaru, Pak Erick telah mengambil tindakan yang cukup tegas, dan hal itu tentunya dilakukan demi kemajuan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Ya, seperti kita ketahui semua, kalau Pak Erick baru saja memecat Sinteyong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Meski sempat mendapatkan kritikan keras dari sebagian fans, tapi setelah satu persatu para asisten pelatih diperkenalkan, dan ada sosok Erik Pastoor, tiba-tiba semua luluh. Karena seperti kita tahu, kalau Pak Erick memecat Sinteyong dan menunjuk pelatih baru tentunya bukan tanpa alasan. Karena Pak Erick ini sudah berpikir satu langkah ke depan. Dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai Sementara itu, dalam preskon dilakukan oleh Mas Patrick dalam perkenalan sebagai pelatih baru timnas beberapa waktu yang lalu, setidaknya ada 4 visi besar yang disampaikan oleh Kluivert. Pertama, tentu saja bekerja sama dengan para pemain dalam tanda kutip lokal yang berumput di Liga Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, Kluivert akan memantau perkembangan pemain-pemain di klub masing-masing, terutama sudah pasti soal jam terbang atau menit bermain. Baginya ini penting, karena match fitness pasti juga akan mempengaruhi performa seorang pemain. Kemudian yang ketiga adalah soal tujuan, di mana Kluivert membagi dalam 2 fase untuk hal ini.
Di awal, ia akan mewujudkan target terdekat, yakni lolos ke Piala Dunia. Lalu setelah itu, akan ada pengembangan secara menyeluruh demi masa depan timnas Indonesia yang lebih baik. Lalu visi keempat adalah gimana caranya meraih hasil maksimal, terutama untuk laga terdekat, tetapi juga tetap menunjukkan sikap respect kepada lawan. Yang mana artinya, semua elemen timnas tidak boleh menganggap remeh atau merasa juawa soal siapapun lawan yang akan dihadapi. Dan untuk target melawan Australia serta Bahrain, Clifford memiliki target minimal 4 poin. Walaupun ia sendiri juga ingin bisa meraih 6 poin. Dengan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna. Oh, oh, kita. Manuver PSSI gak akan berhenti sampai di sini. Sementara itu, untuk mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia bisa melihat tim kesayangan bermain di pentas Piala Dunia, Pak Erik tentunya gak akan berhenti sampai di sini saja untuk terus mencari pemain-pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Bahkan baru-baru ini, Pak Erik telah mengkonfirmasi kalau setidaknya ada 3 pemain baru yang sudah dipersiapkan untuk bisa bermain di babak round 3 bulan Maret mendatang. Sosok pemain tersebut adalah Ole Roumanie, Jero Ridwan, dan satunya lagi masih dirahasiakan. Karena kemarin Pak Kemenpora bilang Michel Becker, tapi ternyata berkas-berkas belum bisa memenuhi dan kemungkinan masih mencari opsi lain. Mungkin Mauro Zylstra atau Emil Aldero yang saat ini paling dekat dengan proses naturalisasi. Terutama Zylstra yang sudah mempersiapkan berkas-berkasnya sejak beberapa bulan yang lalu. Dan jika semua bergabung sesuai rencana, jelas pertandingan bulan Maret mendatang akan menjadi match yang cukup krusial dan tentunya cukup menarik untuk dinantikan. Ada pelatih baru, strategi baru, dan tentunya pemain baru. Wah, makin gak sabar nih. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna. Dua legenda Belanda dukung Indonesia lolos Pildo. Semangat. Sementara itu, dua legenda timnas Belanda, yakni Robin van Persie dan Van Bronckhorst, menilai kalau perkembangan timnas Indonesia di era sekarang arahnya sudah benar. Terlebih dengan manuver PSSI dalam mencari pemain diaspora berkualitas serta potensial. Van Persie merasa kalau progres timnas Indonesia sungguh-sungguh menjanjikan. Meski ya tadi, isinya banyak pemain keturunan dari Belanda juga. Senang melihat perkembangan timnas Indonesia yang meski dipenuhi pemain keturunan dari Belanda. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka akan memberikan kejutan di masa depan, ucap Van Persie. Sedangkan Van Bronckhorst yang kita tahu juga punya darah Indonesia yang kental, juga mendukung penuh segala rencana yang dilakukan timnas Indonesia di bawah komando Erick Thohir. Bahkan ia menyoroti keputusan Pak Erik untuk mendatangkan Patrick Clifford serta Alex Pastoor dan Denny Lanza. Meski di satu sisi, ia juga meminta kepada semua masyarakat untuk bersabar dan menikmati proses yang ada. Karena ia sedikit banyak tahu kalau mengelola sepak bola, apalagi di negara besar seperti Indonesia, pastilah tidak mudah. Namun di sini, Gio menekankan, kalau semua berhasil dijalankan dengan baik dan jujur, maka bukan tak mungkin dalam 1 dekade ke depan, timnas Indonesia bahkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia, atau bahkan mengimbangi tim-tim Eropa. Intinya, melihat segala potensi yang ada, ia yakin jalan Indonesia menuju Piala Dunia sekarang bukanlah hal yang mustahil untuk dibicarakan. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik. Akan tetapi mereka harus bersabar, karena semua tentu saja tak akan berjalan semudah itu dalam waktu dekat, ucap Giovanni Van Bronckhorst. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara.
Dan terlepas dari apapun, lihat segala perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tentunya membuat Malaysia makin panas. Karena mereka sendiri kesulitan mengikuti jejak Indonesia mencari pemain-pemain berkualitas dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Tapi saat melihat manuver PSSI, gak butuh lama-lama. Mereka dapat pemain-pemain keturunan yang jadi andalan timnya di Liga Top Eropa. Dan semoga saja dengan banyaknya pemain keturunan akan membawa Indonesia mencetak sejarah baru polos ke Piala Dunia. Supaya kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna.